biar lu melek gitu. Jangan terus yang kata lu, iya kalah pamor Dewi Persik. Emang pamor yang kayak gimana? Pamor harus drama gitu, dicekik dan dibanting. Gitu. Lucu, mandul gimana? Ya tanya, tapi Bang Haji tuh ngasih informasi bohong. Aku nggak pernah keguguran 2 kali sama dia, cuma sekali. Dan jejak digital itu ada. Ngapain harus ngomong kalau aku nggak pernah sentuh? Emang Bang Haji dulu, Bang Saiful Jamil dulu memang sering itikaf, jarang bersama aku. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang mandul-mandul, mungkin aku terlalu pintar untuk mau punya anak dengan laki-laki yang ya sudah tahu dong. Kalau nggak ngerampok duitnya gue, kalau nggak selingkuh, kalau nggak humbreng, gitu. Cuska punya anak cowok, Cuska punya anak apa? Ya harus ada lakinya lah. Kalau nggak ada lakinya nanti saya hamil duluan dong. Kalau ya kan maksudnya harus ada bersuami gitu, harus nikah. Emang saya perempuan murahan? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, yala katanya Mami Corla. Halo Kak Penelope. Sedih banget kalau ada orang ngomong mandul. Mbak Mei _Chan, sabar. Karena orang mandul tuh bukan hanya perempuan, bisa juga laki-laki gitu. Ya. Jadi walaupun sama-sama normal, kalau Allah belum kasih, ya berarti tandanya mau bagaimana? Kan gitu. Karena rezeki itu bukan hanya anak. Seketika dalam rumah tangga dikasih kebahagiaan, rumah tangga itu sehat. Nah, itu baru bener. Menjadi seorang ibu itu tidak harus melahirkan, tapi ketika dia bisa merawat dengan kasih sayang dari kecil, itu seorang ibu. Yang ngomong mandul siapa sih? Pengen tak sumpel mulutnya. Itu si bot, biasa laler. Kalau si laler, kalau enggak ya biasalah. Yang merasa membuat rating tinggi. Padahal manusia itu tidak selamanya ada di atas. Kita itu jangan pernah menjadi seorang artis. Jangan pernah menjadi seorang yang, maksudnya artis dalam arti itu melihat atau memandang status seseorang. Nggak perlu. Coba kalau nggak ada aku. Coba kalau aku ngajarin fans DP Lovers, nggak pernah tuh ngajarin begini. Aku kasih tahu sama kalian ya. Kalau nggak ada Dewi Persik, itu acara rating turun, nggak pernah. Makanya fans aku itu DP Lovers itu mereka rendah hati, nggak pernah sombong gitu. Itu karena fans itu tergantung artisnya. Fans itu akan seperti artisnya kalau fans itu akan seperti artisnya kalau artisnya begitu. Ya namanya juga laler. Pendukung KDRT, ngerti nggak kamu? Saya tuh tidak pernah bicara orang lain. Saya nggak pernah bicara orang lain. Kalau kamu tuh pinter, kamu nggak ogep. Dari awal saya itu ngomong sekarang nih lagi live Instagram. Saya mau kasih tahu. Saya live Instagram itu mau kasih tahu orang yang ogep. Awalnya itu saya itu sama Mas Rian, King Nasar, Kakak Rendy Lano itu mengedukasi tentang KDRT. Tapi si laler ijo itu GR, merasa kita itu membicarakan dia. Padahal ketika itu bintang tamunya Kak Cici Paramida yang pernah mengalami KDRT. Terus siapa lagi? Adalah para bintang tamu. Ini gue mau kasih tahu nih sama fans laler ya. Gue kasih paham sama lu. Kedua, karena lu itu ibaratnya ngetek gue, akhirnya gue di Instagram gini. Saya ngomong di sini. Nih gue kasih tahu. Biar lu punya otak, lu mikir. Jangan-jangan lu memang mendukung kekerasan sehingga terlalu banyak kekerasan sehingga otaknya yang kegeser. Sehingga nggak paham apa omongan orang. Gitu. Ngerti nggak?
nggak lo? Ngerti lo? Kudu kasih tahu nih laler ijo nih. Fans kamu itu fans baru. Fansnya saya, Dewi Persik, itu fans lama, fans tua, atau yang seperti lu bilang janda tua. Gua walaupun janda tua, ibaratnya kelapa mateng, dan lu masih bau, masih ceplok telur, masih PT, jangan belagu, masih PT, jangan belagu, gitu loh ya. Ngerti PT nggak? Anaknya ayam, masih anaknya ayam. Jadi jangan belagu. Jangan terlalu mendewakan. Kalau salah ya salah idola lu. Jangan semua orang lu serang. Heran gue, semua orang lu serang. Gak A, gak B, gak C. Tapi yang ngomong kan bukan artisnya, Mami. Justru karena bukan artisnya, gue mau kasih tahu sama lu, fansnya. Ngerti gak lo? Apa iya fans-fansnya itu bisa nyerocos ngomong seberani itu ngatain saya mandul, seberani itu ngatain saya janda tua 3 kali ditinggal laki-laki? Kalau nggak ada yang naburin duit, seuzonnya saya tanya, Instagram itu dari follower, dari komen itu bisa satu orang punya 70 akun. Lu yang pinter dikit dong. Hah? Ini udah jadi ibaratnya udah zaman digital. Semuanya itu udah serba pakai otak, serba pakai smartphone. Orang yang punya satu akun aja bisa orang yang punya satu akun aja bisa punya 70 akun. Itu loh. Gua walaupun janda tua juga nggak mau sama laler. Gue juga pilih-pilih. Janda tua kayak gue banyak yang mau. Ya, janda tua kayak gue banyak yang mau. Karena gue nggak murahan. Kalau gua murahan kayak laler, nemplok sana, nemplok sini. Gua nggak pernah nemplok sana, nemplok sini. Ini gua ngomong seperti ini, ngatain para laler-laler, ya, gitu loh. Ini gua mau kasih tahu, gua mau meluruskan. Saya itu bekerja di Pagi-Pagi Ambiar di Trans TV. Dari awal saya sudah bilang, bukan saya saja. Temen host saya yang 3 itu semua pada bilang bosen ngebahas laler, ya, bosen ngebahas laler. Gue ngasih tahu nih, tapi apa kita bisa buat apa? Karena isinya edukasi, gitu loh. Mending gue janda tua, tapi gue akhirnya tetap cantik, awet muda. Yang katanya usianya 25 kalah. Karena gue gak pernah dibukulin, ditonjokin, dibanting. Gak pernah. Itu, ketika gue mengalami itu, selesai sama gue. Gue terkenal bukan dari satu TV. Bukan satu TV yang menaikkan gue. Gue mau kasih tahu ya. Kalau mau lihat itu jejak digital ya. Kalau ngomong Dewi Persik nggak pernah dapat piala. Dulu Dewi Persik dapat piala aja di prank sama Indosiar. Ini gue mau kasih tahu sama kalian ya. Gue mau kasih tahu nih. Gue memang nggak pernah dapat piala. Tapi kalau lu flashback dari film-film gue dulu, ya, berapa puluh film horor yang gue peranin sebagai bintang utama itu box office semua. Sinetron, berapa sinetron yang saya gaungi sampai Indosiar aja menjuluki aku ratu apa itu yang istri-istri tersakiti, suara hati istri. Gue mau kasih tahu nih biar lu melek gitu. Jangan terus yang kata lu, iya kalah pamor Dewi Persik. Emang pamor yang kayak gimana? Pamor harus drama gitu, dicekik dan dibanting? Hah? Gue mau tanya. Gak usah lah ngomongin gua mandul. Gua gak usah ngomongin gua gak punya laki, gua ditinggal sama laki. Mending gua ditinggal sama laki tapi gua gak digebukin. Mending gua gak punya anak sekarang daripada gua punya anak. Alhamdulillah gua cerai semua dari 3-tiganya. Kalau misalkan 3-tiganya gua punya anak, kasihan anaknya. Bapaknya siapa? Beda-beda semua. Gak perlu piala gua udah berprestasi. Junjungan lu bisa pole dance gak sama nyanyi? Junjungan lu bisa aerial street gak sama nyanyi? Hah? Lu lihat kalau kampanye yang diundang itu gak yang diem nyanyinya, yang kayak gua, kayak macan.
Gue kan kayak macan, kayak balbekel, loncat sana, loncat sini. Bukan kepancing ya. Setidaknya itu sopan santun tuh dipakai dalam kehidupan kita. Gue aja masih tunduk sama Umi Elvi. Gue aja masih tunduk sama Bang Haji Roma Irama. Fans gue juga sangat menghargai para senior. Jangan kayak apa sih, star syndrome begitu dong fansnya. Biasa aja. Gak selamanya orang itu ada di atas. Santai say. Ya, santai. Gak perlu harus ngata-ngatain orang, ngata-ngatain mandul dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah gue bersyukur sama takdir Tuhan. Seandainya Tuhan tiba-tiba nyuruh saya hamil, gue gak hamil karena gue pakai KB. Kenapa? Gue gak hamil karena gue memang gak mau. Karena gue pernah keguguran, gue pernah ngalami KDRT sama suami pertama. Kenapa? Gue punya trauma sendiri. Jadi lu anak-anak bucin, beler, gue mau kasih tahu sama lu, cinta pertama gue itu adalah suami gue pertama. Karena dia yang memperawani gue. Lihat tuh jejak digital dulu. Sampai gue nangis-nangis gak kepengen dicerai. Tapi ketika gue mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, cerai sama gue. Gitu. Jangan lu kata-katain yang aneh-aneh. Lu pikir gak tahu? Sekarang gue mau tanya, kalau mau dibilang itu kalau memang bukan fansnya, terus siapa? Saya juga bukan orang bodoh. Katanya saya udah tua. Berarti kan saya itu sudah makan asam garam. Setuju mami, buat apa piala? Yang penting jangan, kalau disayang dan dicinta itu jangan. Nah, sampai dicepi. Ya udahlah ya. Saya tuh tidak pernah membicarakan junjungan kamu. Tidak pernah. Gak pernah. Malah waktu pertama saya mau berangkat ke Singapura, kalau kalian punya jejak digital saya tuh cuma bilang begini. Dengar nih baik-baik ya. Saya tidak pernah memaksakan mereka mau. Poinnya itu saya tidak pernah memaksakan mereka untuk bercerai. Dan saya hanya mengatakan ketika Lesti mencabut itu laporan Mami DP bagaimana. Itu wartawan yang tanya sama saya. Kalau wartawan tanya sama saya, itu berarti tandanya sekali, dua kali saya nggak mau. Saya tuh orangnya, saya juga punya teman wartawan yang dekat. Saya tuh juga nggak mau dibilang sombong. Dan saya juga tidak membicarakan mereka. Nggak ada membicarakan mereka. Mereka itu menanyakan, kalau Mami DP dipukul, dicekik bagaimana? Ngerti? Kalau Mami DP dicekik, dipukul, dibanting bagaimana? Ngerti? KDRT itu yang dibahas permasalahannya itu adalah KDRT. Bukan permasalahannya adalah Lesti dan Bilar, bukan. Tapi masalahnya adalah KDRT. Ya. Kalau ibaratnya junjungan lu bisa tari perut kayak gue, kalau junjungan lu bisa pole dance kayak gue, kalau junjungan lu bisa aerial silk kayak gue, kalau junjungan lu bisa ngedance goyang 20 lagu gak capek kayak gue, kalau junjungan lu bisa box office film horor 10-an film horor kayak gue, baru selevel sama gue. Ngerti lu fans? Bocil? Bucin? Hah? Baru lihat orang, ya gitu tuh, bucin tuh begitu. Lihat orang ganteng udah meler, udah laleran, gitu. Itu bucin namanya. Kalau aku udah tua nih, gue nggak ngelihat laki-laki ganteng. Gue cuma melihat laki-laki yang bertanggung jawab buat gue. Karena gue tuh capek melihat orang ganteng tuh capek. Karena yang ternyata ketampanan itu tidak bisa dilihat dari fisik. Setelah gue mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup gue. Ini gue bicara tentang gue ya, bukan berbicara tentang orang lain. Nah gitu loh. Gue mau kasih tahu, bukan kepancing. Hei, si Erpin, bukan kepancing. Setidaknya lu pinter juga bahwa tidak ada manusia yang mendukung KDRT, tidak ada manusia yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga. Itu dengar ya.
Jangan sombong, Mami DP di atas langit masih ada langit. Nah, lu udah pinter gitu Ahe. Jangan sombong. Harus tahu diri. Gue itu lahir dari mana? Gue bisa besar itu dari siapa? Jangan lu kata-katain Indosiar. Udah Indosiar nggak ada si ini, nggak ada si Laler, rating pasti turun. Loh, Indosiar dari dulu sudah berdiri. Justru harusnya kamu berterima kasih para fans-fansnya. Kamu bisa melahirkan junjunganmu, bukan malah ngata-ngatain TV. Terima kasih sama TV-TV sudah memberikan kesempatan untuk bisa menerima karya kita, bukan malah dikata-katain. KDRT berulang Mbak DP, ini hasil riset loh, tuh. Apalagi sudah berulang lah. Aku tuh bicara tentang aku loh. Bukan berbicara tentang junjunganmu. Sekali lagi bukan. Gitu. Ini orang dari kemarin gue diemin aja, tangting. Gue buka akunnya telur. Dibuka lagi, kalau nggak di private. Dibuka lagi, aku lihat masih anak-anak bangu ingus. Coba deh kalau kita punya anak, kita didik anak kita. Kalau ngeliat laki-laki jangan ngeliat tampangnya, lihat akhlaknya. Zaman hari ini, aduh, yang dilihat itu kegantengannya itu lo ya opo. Jangan bilang ini kan ranah urusan rumah tangga. Aku tuh sejak kapan sih ngurusin rumah tangga orang? Hah? Aku tuh cuma berbagi pengalaman aja kok. Berbagi pengalaman gue. Karena ketika banyak orang yang menanyakan, masa sih Neti juga pasti pernah kalau lagi live sama gua pasti juga ngeliat dong di sini gitu kan, bahwa oh iya Mami DP ini ya apa namanya, banyak yang tanya mengenai KDRT. Nah jangan GR. Yang KDRT itu masalah bersama, bukan masalah rumah tangga satu orang. Gue sambil makan boleh ya? Gue lapar habis syuting say CLBK ya. Jadi fans itu harus sopan. Jangan semua orang yang tidak sependapat kemudian diserang. Mbak DP yang sudah lihat laki dari akhlaknya, terus kenapa 3 laki-laki ujung-ujungnya ngomong akhlaknya nggak baik? Maaf Mbak DP, kalau akhlaknya baik nggak mungkin pukul perempuan. _nona 0990. Islam itu tidak mencintai kekerasan. Nggak ada dalam Islam, dalam agama saya yakin agama yang lain juga sama. Laki-laki itu tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu baru benar. Ya, betul. Laler kok dijunjung tinggi sih, giliran nabinya dihina diam. Ya ampun, bocil semua. Fansnya bucin, pada bocil Mbak DP, Mbak Inul dan Mbak Dev Persik yang kebawa-bawa dimintai pendapat wartawan Indosiar, malah dikatain ikut campur urusan laler. Ya ampun. Loh, kalau bukan junjungan kamu gimana? Terus ngapain kamu ngatain orang mandul? Terus ngapain kamu ngatain orang janda tua? Pantes kalau ditinggal laki-laki. Saya nggak mau bertahan sama 3 laki-laki yang 1 ngerampok duit gue, 2 hombreng, 3 yang mukul gua KDRT. Bedanya saya nggak lapor polisi karena saya nggak tega pasti. Karena saya bukan orang jahat. Walaupun harus speak up ya, saya tetap speak up, tapi nggak di kantor polisi. Ketika itu saya speak upnya sama keluarga gue. Tuh. Nah ini biar kalian tahu tuh. Kalau kalian mau tahu, mata saya ini udah keluar darah. Mata ini keluar darah, bukan tenggorokan lagi yang miring. Ngerti? Mata saya itu keluar darah. Waktu itu saya mau nyanyi di Sempolan. Waktu itu ada Mas Anang yang undang saya nyanyi di pondokannya. Mata saya itu bengkak, ditutupi pakai make up, sininya ungu. Saksinya siapa? Mantan manajer saya tuh, ada Mbak Fani. Tuh saksi bisu hidup rumah tangga saya. Aku nggak marah. Bucin, aku nggak marah ya bucin, bocil.
Gue kalau ngomong tuh kayak begini memang, ekspresif, gitu loh, ekspresif. You know that? Dari dulu gue begini, ya. Jadi gue nggak marah. Bedain orang marah dengan orang yang tegas. Bedain, gitu loh. Yang ngatain mandul, janda kue, lambene jaluk ditapu malaikat, enggak mbak. Berarti wong iku dulu aku tuh pernah hamil waktu sama Saiful Jamil. Nggak ada laki-laki yang mencintai itu main tangan, hanya orang bodoh diajar beras. Nah itu. Ini aku mau kasih tahu nih. Jadi yang mengalami KDRT itu, saya juga mengalami KDRT, ngerti? Saya tuh ekspresif kalau ngomong, nggak kakak. Dewi Persik gak suka pencitraannya, say. Dewi Persik tuh memang begini, say, kalau ngomong, say. Ya, nggak yang gimana, ngomong ya teriak, hei, itu begitu, itu gua kayak gitu. Ya, gua kayak gitu. Ya, jadi aku orangnya nggak menyek-menyek kalau ngomong di depan kamera, nggak. Ya, saya ngomong dari dulu begini, dan ini bukan aku marah.